Saya ingin menjelaskan tentang forest bathing. Jadi saat ini kami sedang mengidentifikasi jalur forest bathing, kegiatan wisata ekoterapi. Jadi forest bathing ini dia merupakan salah satu eh, terapi healing yang dilakukan oleh orang Jepang sejak 1887. Kegiatan ini yang diadopsi saat ini oleh pariwisata global, sehingga potensi yang kita miliki di Lombok, khususnya di hutan Rinjani ini, ada salah satu jalur yang cukup bagus dan potensial, yaitu di jalur Timbanu. Di perairan sungai itu kita bisa membuat jalur forest bathing tersebut. Apa ciri-ciri forest bathing itu? Yang pertama adalah dia memiliki sense of human. Artinya ketika kita masuk hutan ada beberapa tumbuh-tumbuhan dan pepohonan yang itu memberikan senyawa antibakteri istilahnya. Itu membuat imun tubuh kita semakin kuat. Kemudian selanjutnya ada 3 hal yang harus dipahami, yaitu ada suara air sungai, kemudian yang kedua suara angin, baru yang ketiga itu adalah uh, landscaping terbuka yang bisa menetralisir pikiran sejauh memandang. Itu mampu membuat pikiran kita ini menjadi lebih tenang. Nah, forest bathing ini dia ditujukan kepada orang-orang yang sangat sibuk di dunia kerja, kemudian di kawasan metropolitan, perkotaan dan sebagainya, yang dimana mereka itu selalu mengalami kebisingan di keseharian. Nah, ketika terapi forest bathing itu mampu meminimalisir stres, paling tidak itu tujuan pokoknya, meminimalisir stres. Yang kedua, mampu meningkatkan imun, daya tahan tubuh. Baru yang ketiga itu dapat mengembalikan refleksi pikiran untuk menjadi konsentrasi. Nah, pengunjung atau wisatawan saat ini sangat sekali berminat untuk melakukan kegiatan ekoterapi tersebut. Ya bisa dinamakan ekoterapi, forest bathing, atau forest healing, yang manapun, tapi substansinya sama. Nah, kegiatan ini kalau yang kami survei di kawasan Timbanu ini memang sangat cocok, dan kami akan tetapkan menjadi salah satu segmen wisata forest bathing yang kemudian dapat dinikmati oleh pengunjung. Beberapa identifikasi jalur tersebut kami menemukan 5 tahapan yang cukup bagus untuk membuat terapi. Yang pertama, ada beberapa bebatuan di tepi sungai itu yang bisa pijat refleksi untuk kaki, sehingga ketika mereka berjalan itu tanpa menggunakan sandal atau sepatu, harus dibuka pada saat itu. Nah, di sana mereka akan merasakan bahwa bebatuan ini juga mampu membuat kondisi tubuh kita relatif metabolisme tubuh kita lebih bagus. Nah, kemudian suara aliran air ini yang tenang tersebut, pengunjung kita harapkan untuk mampu meresapinya, kemudian dapat merelaksasikan pikiran. Didukung dengan keanekaragaman fauna, jenis burung-burung yang terdapat di hutan ini menjadi daya dukung untuk peresapan telinga, sehingga mendengar suara burung-burung di hutan itu, kalau mungkin kita di Lombok sudah terbiasa, tetapi beberapa orang tertentu mereka kadangkala jarang dan hampir tidak pernah melakukan hal tersebut, mendengar tersebut. Nah, ini kegiatan yang sangat bagus, tidak hanya sebetulnya untuk orang-orang luar Lombok ya, tetapi kita di Lombok ini pun harus terus mendekatkan diri kepada alam agar kita
mempunyai metode penyembuhan tersendiri ketika mengalami gejolak masalah pemikiran yang masih belum fix ya, yang masih belum bagus karena ada stres-stres di dalam dunia kerja ataupun di hal-hal lain yang membuat pikiran kita berkecamuk. Pendekatan yang organik itu adalah forest bathing ini. Sebetulnya ada salah satu peneliti yang mengatakan bahwa apa yang paling berbahaya di dalam penyakit manusia itu adalah stres. Ternyata itu lebih membunuh, stres tersebut. Bisa membuat tubuh orang pendek. Dan saya juga merasakan hal tersebut ya, sebagai testimoni ketika mengalami depresi yang tinggi dan tidak mampu saya tahan, tidak mampu membuat kerja saya menjadi lebih efektif, bahkan semakin buruk. Nah, ini yang membuat kami di NGO Lombok Sustainable Tourism tersebut ingin memberikan segmen wisata forest bathing itu. Nah, rute kegiatan ini cukup panjang, tetapi dari jam 8 sampai jam 12 kita bisa makan siang di hutan dengan buah-buahan dan sayur-sayuran yang bisa dipetik langsung di masyarakat setempat, di perkebunan, pertanian, dan di perikanan masyarakat setempat. Nah, itu menjadi alternatif. Tidak kebetulan juga di kondisi aliran sungai ini menjadi menjadi transis beberapa kontur tanah yang membuatnya menjadi 7 air terjun yang kita akan temukan, mulai dari yang tingkatan rendah, sedang, sampai ke yang tinggi. Nah, di terakhir jalurnya itu adalah di air terjun Mayung Polak. Nah, ini di jalur yang terakhir jika memang pengunjung mengeksplor lebih lanjut dan ingin lebih mendapatkan sensasi berada di kawasan hutan Timbanuh ini dengan aliran sungai yang mengalir tersebut ya. Jadi itu kegiatan kami hari ini, sehingga harapannya segmen wisata ini menjadi minat khusus yang bagus. Berwisata tidak sekedar untuk having fun, tetapi juga mendapatkan edukasinya, mendapatkan kualitas untuk bisa menjadikan diri kita ini lebih baik lagi dengan pendekatan-pendekatan terapi di dalam hutan atau ekoterapi tersebut. Baik, itu saja teman-teman yang ingin mencoba forest bathing di jalur Timbanuh ini sangat bagus sekali. Ya, bisa dijadwalkan sepekan sekali dan bisa membuat cooking class. Itu sangat asik sekali, terutama ada juga jenis ini pakis ya. Ini pakis ini bisa langsung didapatkan di sepanjang jalur Timbanuh ini, sehingga kita bisa memanfaatkan ini untuk kita bisa memasak dengan rekan sebaya. Tentu teman-teman kalau belum pernah merasakan pakis ini, jelas lezat sekali. Baik, itu teman-teman semuanya, terima kasih. Assalamualaikum. Baik nih, upload lah, tutup, subrek.